Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Sini aja. Ya udah nih. Waja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Wa qasamahum bi'ilmihi ila ashabil shimali wa ashabil yamin. Perhatiin deh, bagus banget. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdal muttaqin. Wa ala alihi وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لله أهلين في الأرض من هم يا رسول الله هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi ini yang penuh berkah. Mudah-mudahan langkah kita ke majlis ini mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada hari ini dahsyatnya ahlul Quran. Kenapa dahsyatnya ahlul Quran? Yang paling dahsyatnya ahlul Quran ini dijadikan keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah keluarga adalah orang yang paling spesial, paling istimewa. Bapak kalau dapat rezeki, yang paling pertama Bapak kasih siapa? Pasti keluarga. Yang dibantu pertama kali siapa? Pasti keluarganya. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina fil ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya keluarga di muka bumi ini. Bukan berarti Allah punya istri, punya anak. Tidak begitu maksudnya. Man hum ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran. Ahlullah, keluarganya Allah. Dan orang wa khassatuh, orang spesialnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa spesial? Karena mereka yang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Kira-kira kita bisa nggak jadi ahli Quran? Ustadz gimana sih biar jadi ahli Quran? Apakah mesti hafal Quran? Ini kalau mesti hafal Quran berat sekali kayaknya. Tidak mesti hafal Quran menjadi ahli Quran. Tapi mereka yang disibukkan dengan Al-Quran. Hatinya terpaut dengan Al-Quran. Tidak lelah. Saking besar pahalanya Al-Quran ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Maka ahli Quran yang pertama niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ahli Quran niatnya karena dunia. Orang yang belajar Quran niatnya dunia bukan ahlul Quran. Mencari kepentingan dunia bukan ahlul Quran. Mereka yang rela menghabiskan hidupnya untuk Quran. Ada salah seorang tabi'in namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Seorang tabi'in.
yang mengaji kepada sahabat Rasulullah Utsman, kepada sahabat Ali, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, beliau tafarraga li ta'limihi wa dhalla yuqri'un nasa fi Masjidil Kufa 40 sana. Kerjaannya hanya ngajarin Quran selama 40 tahun. Orang kalau ngajar Quran cari apa? Biar kaya. Enggak kaya. Tapi berkahnya dahsyat. Pahalanya lebih berharga. Satu huruf daripada Al-Quran tidak sebanding dengan dunia. Makanya bakal letih. Kenapa? Karena dia melihat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Gak mungkin dia letih. Kalau ada orang yang letih belajar Quran, mengaji Quran, dia gak melihat balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan ahli. 40 tahun ngajar Quran. Di Kufah duduk saja. Orang ngajar Quran ngapain? Cuma duduk mendengarkan, mengajarkan huruf per huruf Al-Quran. Kenapa? Karena dia yakin orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran, Allah tidak akan diam. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaghalahu al-Quran wa dzikri an mas'alati, a'taituhu afdala mimma u'tiya as-sa'ilin." Orang yang selalu disibukkan dengan Al-Quran, dikatakan, "Man syaghalahu al-Quran wa dzikri an mas'alati, a'taituhu." Aku akan berikan kepadanya afdhala mimma u'tiyas sa'ilin. Dia orang yang disibukkan kan gak usah minta apa-apa. Allah tahu keinginannya, Allah tahu apa yang baik buatnya. Itu Ahlul Quran. Ahlul Quran itu bagaimana sih? Sampai ada yang menganalogikan. Kaifa kana sahabatu Rasulillah ma'al Quran? Bagaimana para sahabat Rasul dengan Quran? Ya, orang zaman sekarang nanya, Ustadz, interaksi para sahabat terhadap Al-Quran seperti apa sih? Seperti manusia zaman sekarang dengan HP-nya. Seperti keadaan manusia sekarang dengan HP-nya. Bangun tidur dan dicari apa? Kalau tuh HP kagak bunyi, kagak bangun. Dengar suara azan, bangun. Ya, sulit. Banyak orang yang dengar suara azan sulit datang ke masjid. Tetapi celenteng, buka HP. Celenteng, buka HP. Walaupun lagi tidur, walaupun lagi bisnis, bahkan lagi ngaji. Bahkan lagi ngaji. Halo, ada nggak yang begitu? Di sini mah gak ada, insya Allah. Ya, nggak ada orang sono. Pindahan dari sini katanya. Itu keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ketinggalan Quran. Hidupnya dengan Quran. Kita bagaimana dengan Quran? Tanya diri kita sendiri. Sehari kira-kira udah baca Quran belum? Dari tadi kita bangun sampai sekarang kira-kira sudah baca Quran atau belum? Tanya lagi. Dari tadi kita bangun udah berapa kali megang HP? Halo? Dari tadi di rumah bangun tidur sampai sekarang udah berapa kali megang HP? Yang senyum-senyum kayaknya nyindir saya. Gak nyindir. Ya. Begitulah keadaan manusia. Ahlul Quran kepada Qurannya. Seperti orang zaman now sibuk dengan HP-nya. Ada enggak orang lagi pengen pergi ketinggalan Quran sama ketinggalan HP? Kalau ketinggalan Quran kira-kira minta balik lagi enggak? Pak balik pak, Quran ketinggalan. Masya Allah, ada yang begitu. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, pak balik lagi. HP, bisnis. Nah, inilah karena ahli Quran berniaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya habis untuk mengajarkan Al-Quran. Karena dia tahu sebaik-baik manusia bukan yang tinggi jabatannya. Sebaik-baik manusia bukan yang banyak hartanya. Tapi dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pengen tak jadi orang yang baik? Kalau pahalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatan bisa terlihat oleh mata kita. Mungkin banyak orang yang ingin belajar Al-Quran. Kalau pahalanya nampak langsung di depan matanya, mungkin banyak orang yang ingin mengajarkan Al-Quran. Ini rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita belajar Quran, setiap huruf yang ngaji dikasih 10 juta. Nampak kalau sehalanya 10 juta langsung. Yang hadir dapat umroh, kagak usah diundi. Insya Allah semuanya belajar Quran. Ini Allah lagi nguji iman kita. Kita imannya karena apa? Belajar Quran untuk siapa? Untuk dunia apa? Untuk akhirat? Lihat keluarga kita. Berapa banyak di keluarga kita yang sudah lancar baca Quran. Dilancar dulu, lancar. Jangan, belum hafal dulu, belum hafal. Lancar baca Quran. Lihat tengah keluarga kita. Ternyata masih banyak ya umat Islam di Indonesia yang belum bisa baca Quran. Siap? Satu-satu? Siap? Ntar saya tes. Lihat anak-anak kita. Mereka terobsesi. Para orang tua harus bisa bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab. Bisa enggak baca Quran? Punya target. Maka madrasah. Ibu kalau pengen berkah, anak-anak ibu bisa baca Quran di tangan ibu sendiri. Bu, saya bisa baca Quran di tangan ibu saya. Sebelum saya ngaji, di guru ngaji, saya sudah bisa baca Quran. Di tangan orang tuanya, madrasah. Ibu ini pendidikan anaknya pertama madrasatul ula li abnaihim li auladihim li banatihim. Madrasah pertama, tapi apa benar madrasah sekarang ibu-ibu? Apa benar sekarang ibu-ibu sekarang jadi madrasah mengajarkan anaknya Quran? Mohon maaf, terkadang anaknya lebih pintar daripada ibunya. Oh, itu betul katanya. Maka introspeksi. Bagaimana ingin menularkan generasi Quran ini di rumah kita, sedangkan orang tua tidak memberikan qudwah yang baik, harus belajar Al-Quran. Saya tidak mampu Ustaz panggil guru ngaji ke rumah. Kita bayar guru ngaji itu 1 juta saja belum pantas sebenarnya. Tidak senilai sebanding. Kenapa? Tidak sebanding sama pahalanya. Tidak sebanding sama nilainya. Karena mereka yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk urusan dunia saja kita bisa berani bayar. Belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar fisika. Untuk ilmu-ilmu dunia yang sampai dunia selesai habis. Kita berani mengeluarkan begitu banyak uang. Tapi untuk urusan anak kita, untuk urusan salat, untuk urusan Al-Quran, kita pelit. Bagaimana ingin kita menjadi ahli Quran? Tidak peduli sama orang yang membawa Quran. Maka doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbi. Kita minta cinta, hati kita diberikan cinta kepada Allah. Mencintai orang yang mencintai Allah. Kita cinta Quran. Tapi cinta enggak sama orang yang mengajarkan Al-Quran, yang menyebarkan Al-Quran kepada ahli Quran. Walaupun kita bukan ahli Quran. Kalau cinta kita sama orang-orang ahli Quran, mudah-mudahan kita ke bawah syafaatnya ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Tanya TPA yang nunggak bayaran ngaji. Bayarannya nggak seberapa.
Tapi bagaimana nilai orang tua menghormati ahli Quran? Hormati. Bayarnya nunggak, padahal 20.000. Kok ngaji bayar sih? Ngaji bayar. Ada yang begitu. Kok ngaji bayarnya mahal? Nah, inilah terkadang manusia untuk urusan dunia tidak bertanya apa-apa, tapi untuk urusan akhirat selalu bertanya. Ini yang rusaknya di mana? Rusak di hati. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat balasan setiap huruf yang diberikan oleh Allah tidak sebanding dengan dunia seisinya. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an ini tidak sebanding dengan dunia. Tidak sebanding. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi thalathi khalafatin 'azamin simanin. Kata Rasulullah, Bu, apakah kita senang seandainya kita pulang di rumah ada mobil Alphard 3? Senang enggak? Senang. Dulu kendaraan yang paling bagus onta. Maka dibilang di sini fihi thalathi khalafatin. Khalafat itu onta yang lagi hamil, lagi ngandung. Thalatha khalafatin 'idhamin siman. Besar, bagus, lagi hamil. Masya Allah. Karena dulu kendaraan yang paling bagus itu. Mungkin sekarang apa yang paling bagus kendaraan? Ada 3 di rumah. Seneng nggak, Pak? Ntar dari sini dapat umroh, seneng nggak? Amin apa? Ya, kalau semuanya amin dapat kayaknya nggak mungkin, cuma 5 jatahnya. Ya, tapi belum tentu juga nanti pulang ada yang ngasih umroh, bisa jadi. Rezeki di mana saja. Qulna na'am, ya kami senang seandainya kami pulang, ya tahu-tahu di rumah sudah ada kendaraan yang mewah, dikata Rasulullah. Fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati khairun lahu min thalathi khalafatin 'idhamin simanin. Kata Rasulullah, 3 ayat yang kalian baca dalam salat kalian, 3 ayat. 3 ayat. Yaqra'u bihinna ahadukum, yang salah seorang dari kalian membaca dalam salatnya. Khairun ini lebih baik, bukan sebanding, tidak sebanding. Khairun lahu lebih baik darinya daripada 3 kendaraan unta yang sedang hamil yang besar. Ini dahulu kendaraan, sekarang unta 30-40 juta. Itu kendaraan dahulu yang paling mewah. Kalau sekarang mungkin mobil yang paling mewah, yang paling mahal ada 3 di rumah kita. 3 ayat Al-Quran. Kalau mereka pikirkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, dia pasti setiap hari baca Quran. Dia pasti setiap hari melantunkan ayat suci Al-Quran. Karena yang dia pikirkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak mikir balasan seperti itu? Pikir hati kita. Karena kita diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang nampak-nampak semangat. Yang tidak nampak ini kan yang diuji iman kita. Iman kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, thalathu ayatin, 3 ayat yaqra'u bihinna, yang kalian baca, ahadukum, seorang dari kalian, fi salatihi, dalam salatnya, khairun lahu, lebih baik darinya, min thalathi khalafatin 'idhamin siman. Al-khalafat yal hawamil minal ibil, ontak yang sedang hamil. Masya Allah. Orang ahli Quran gak bakal letih mereka. Kenapa tidak letih? 3 ayat saja yang dia baca dalam sholat dia lebih baik daripada kendaraan yang besar. Bagaimana kalau Quran setiap hari dibaca? Dia tidak pengen pujian dari manusia. Karena dia ingin ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah yang ingin didapatkan. Pahala yang besar dunia ini tidak ada apa-apanya bagi Allah.
Sholat subuh aja, sholat sunnah subuh khairu minad dunya wa ma fiha. Tapi terkadang kita lalai dengan urusan akhirat. Terkadang kita tunda-tunda. Maka jangan tinggalkan. Enggak, para ulama, orang yang inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ya. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatku banyak yang meninggalkan Al-Qur'an. Dia lebih suka menonton HP-nya, menonton TV, lebih suka dengan pekerjaannya. Dalam sehari tidak ada baca Qur'annya. Dalam sehari tidak pernah melantunkan ayat suci Al-Quran. Inilah yang ditakutkan. Bagaimana dengan mengamalkannya kalau membacanya saja tidak? Bagaimana dengan mentadaburinya kalau membacanya saja tidak? Bagaimana menjadi ahli Quran kalau membacanya saja tidak? Ada seorang ini cerita nyata. Saya punya kawan, dia cerita. Dulu neneknya nggak hafal Quran. Dia membuat khataman Quran dalam sholat. Duha, dia sholat sambil melihat Al-Quran. Malam dia qiyamul lail. Malam dia qiyamul lail. Karena dia tahu innal Quran ya, memberikan syafaat buat orang yang membacanya, memberikan pertolongan. Sering khatam Quran. Dalam sholat baca, tidak hafal. Orang dulu jangan tanya tentang Quran. Begitu dekatnya mereka dengan Al-Quran, walaupun mereka tidak hafal Al-Quran. Pagi dia sholat, dia baca Quran sampai khatam. Dia baca lanjutin, awal baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus dia lanjut sampai khatam. Malam dia baca, kan sekarang sudah ada mushaf yang di stand ya, yang pakai yang ada kakinya dibaca, ya dia baca 2 kali. Setiap bulan dia khatam 2 kali dalam sholat. Tidak lama cerita, ya, kuburannya sudah meninggal ini dan meninggal. Kuburannya pengen ada digusur, ya pemakaman, ya karena ada ingin dipakai untuk tempat sesuatu, maka digali. Ternyata jasadnya masih utuh. Nenek-nenek bukan hafid Quran, tapi hatinya tidak pernah lepas daripada Al-Quran, selalu menghatamkan Al-Quran. Dalam sholatnya dia baca, tidak mau lepas dari Quran. Ternyata Allah muliakan orang yang selalu dekat dengan Al-Quran walaupun tidak hafal Quran membacanya, maka mustahil binatang-binatang yang ada dalam tanah memakan jasadnya. Kenapa? Karena di hatinya ada kalamullah, di hatinya ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin berani binatang memakan jasad yang selalu melantunkan ayat suci Al-Quran. Mustahil jasadnya akan hancur. Mustahil. Kenapa? Karena di dalam darah dagingnya ada Al-Quran. Selalu melantunkan ayat suci Al-Quran. Begitu mulianya jasad orang yang baca Al-Quran. Sampai binatang pun tidak mau makannya. Tidak mau mendekatinya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang baru lama masuk kubur, digali lagi karena ada yang tertinggal sesuatu, balik sudah hancur jasad. Saking mulianya. Kenapa? Karena binatang-binatang yang ada dalam tanah tidak berani ya untuk memakan jasad yang selalu dekat dengan Al-Quran, melantunkan ayat suci Al-Quran. Saking dahsyatnya. Dia tahu setiap huruf Allah balas. Maka dia selalu melantunkan ayat suci Al-Quran. Setiap hurufnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La aqulu alif lam mim harf. Mudha'afatul ajr dikatakan. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Quran. Falahu hasanah. Setiap huruf mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf, satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
La aqulu alif lam mim. Aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini balasannya Allah lipat gandakan. Pernah enggak hitung huruf Fatihah ada berapa? Pernah hitung huruf? Boro-boro huruf gitu, duit saya hitung. Kalau huruf ngapain gitu huruf? Saking besarnya pahala membaca Al-Quran, Allah balas tiap-tiap huruf. Satu huruf 10 kebajikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dia tahu balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia berhenti membaca Al-Quran. Mustahil dia tinggalkan Al-Quran. Karena pahalanya enggak nampak. Yang diuji oleh Allah imannya. Mereka enggak bakal letih. Pagi mengajar Quran, malam mengajar Quran, siang mengajar Quran, hari-harinya mengajarkan Al-Quran. Karena dia tahu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Walaupun dikasih jabatan tidak mau. Walaupun dikasih pekerjaan yang tidak mau, saya lebih nyaman duduk di sini. Dalam hadis, dalam sahabat Rasulullah, bukan sahabat, ada seorang ulama mengajarkan Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, membaca ayat khairukum man ta'allama al-Quran. Ya. Wa kana yarul hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama wa yaqul fadzalika alladhi aq'adani hadzal maq'ad. Abu Abdurrahman As-Sulami ngajar Quran 40 tahun di Kufah. Ketika beliau baca baca hadis Rasulullah, wa kana yarul hadis, meriwayatkan hadis tentang khairukum man ta'allama al-Quran, beliau mengatakan hadza fadzalika allazi aq'adani hadzal maq'ad. Hadis inilah yang menyebabkan saya mengajarkan Al-Qur'an 40 tahun. Gara-gara satu hadis itu aku mengajarkan Al-Qur'an selama 40 tahun. Begitu besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang mau ngajar Quran? Ya, yang mau ngajar Quran, saya akan fasilitasi mobil yang paling bagus. Gajinya besar. 1 M. Ya, difasilitasi rumah. Makan gak usah mikir. Gak usah mikir makan mah, tinggal makan doang. Kalau mikir gak makan-makan. Ya. Pasti banyak yang daftar mau ngajarin Quran. Pasti. Ngapain sih ngapal Quran? Emang paling kan jadi guru ngaji. Ya, remehkan guru ngaji. Allah muliakan, dia remehkan. Orang yang meremehkan ahli Quran direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man istasgharul Quran, orang yang meringankan, merendahkan ahli Quran yang mengajarkan orang belajar Al-Quran, dialah orang yang rendah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan, Allah sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hurufnya berapa? Orang yang belajar Quran, Bu, kalau orang tahu balasan belajar Al-Quran, mungkin gak ada orang yang gak bisa baca Quran. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara wa man yatata'ta wa man yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa alaihi syaqqa falahu ajran, ajrul qiraati wa ajrul masyaqqah. Orang yang belajar Quran tertatih-tatih, a'udzu billah, monyongkan bibirnya, a'udzu, monyongkan bibirnya, a'udzu bi kasrah billahi minas. Gurunya berkali-kali. Jadi kalau dia nggak tahu, kalau salahnya dia dibalas oleh Allah 2. Kalau orang dibenerin ngaji sampai 10 kali, insya Allah besok kagak ngaji lagi. Bener gak? Gurunya galakan dikit, karena apa? Orang ahli Quran tidak mau membiarkan firman Allah Subhanahu wa taala diremehkan. Nggak mau tertinggal satu huruf, ditinggalkan bacanya salah.
dibenarkan. Sekarang banyak yang kata, bagus, mantap. Padahal bacanya tajwidnya hancur. Tapi bilang bagus. Ingat, salahnya kita belajar Al-Quran sampai diulang-ulang, sampai nangis-nangis. Ngaji. Ya, apalagi gurunya galak. Insya Allah, ya, nggak lama berhenti ngaji. Ya, Bo. Senang guru yang galak, yang sering nyalahin kita atau kita lancar terus ngajinya. Enak tuh sama Ustadz itu, kalau ngaji lancar mulu. Pokoknya itu jangan, ntar baru a'udzu aja udah disalahin. Ingat, ya, man yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa alaihi syaqqa lahu ajran. Orang belajar Quran aja salahnya dibalas 2 salah. Ya, sampai 10 kali sama gurunya kagak dilewat-lewatin. Ngaji, ya, perjalanannya 1 jam, ya, nunggunya setengah jam, cuma dapat 1 ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira kalau kayak begini besok ngaji lagi nggak? Pak, kira-kira nih, ya, mau. Tinggalin besok dulu sepi kagak ada yang ngaji. Ya, kemarin ada Al-Habib Ali, ya, Al-Habib Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Ba'alawi Muqri Tarim, kemarin datang ke pondok. Dia cerita itu. Ya, kalau orang mikir, ya, balasan dari Allah buat yang belajar Quran saja sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salahnya saja masih dapat pahala. Kayak orang mujtahid. Al-mujtahid kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Ya, sama kayak orang belajar Quran. Kalau benar pahalanya banyak, kagak benar bacaan salah-salah masih dibalas ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngaji, yang penting gua ngaji. Dibenerin ikut. Ya, dapat hadiah besar. Datang dia ngaji. Ini kalau ngaji kan Masya Allah, apalagi kalau ngaji Sabtu Minggu, kondangan mulu. Ya banyak liburnya. Ya, yang banyak libur kan bukannya gurunya terkadang, muridnya yang banyak libur. Ya. Dari ngaji 30 orang, yang datang cuma 10 orang, 20 orang kemana? Guru nggak lihat amplopnya enggak? Ya Bu, Pak, lihat isinya ya. Enggak lihat berapa besarannya, mau datangnya banyak dikit, amplopnya tetap sama, putih-putih juga. Ya, isinya sama juga kali. Ya, bukan itu. Ya, bagaimana ghirah kita ini menimbulkan menjadi ahli Quran. Ahli Quran tidak mesti kita hafal Quran. Tapi bagaimana di hati kita menghadirkan Al-Quran. Saya ingin bisa. Anak saya harus bisa baca Quran. Ya, di rumah kita harus selalu terlantun ayat suci Al-Quran. Orang dahulu di kampung-kampung tidak ada rumah kecuali maghrib-maghrib baca Quran. Lihat anak kita sekarang. Maghrib-maghrib lagi ngapain? HP, setan gepeng. Nah, hati-hati Bu, bahaya. Ya, inilah salah satu, ya, dikatakan dalam Al-Quran kelemahan umat Islam, orang kafir itu sudah tahu. Ya, orang kafir tahu kelemahan umat Islam. Ya, ada dalam Al-Quran. Ayatnya, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Orang kafir berkata kepada mereka satu sama lain, jangan dengerin Al-Quran kalau ada baca Quran setel dangdutan. Kalau ada orang yang baca Quran protes, ganggu orang tetangga sebelah. Ngaji di sebelah teriak ngaji, suaranya terdengar, apa ada repot? Kebakaran jenggot. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Agar kalian menang, jauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Jauhkan umat Islam daripada mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Disebutkan dalam Al-Quran kelemahan kita kalau umat Islam, kalau di rumah tangga kita jauh daripada Al-Quran. Inilah kelemahan umat Islam. Al-Quran sudah ada di situ dalam ayat Al-Quran.
La tasma'u, ini perkataan orang kafir. Ya, orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengar Quran. Tutup telinga, buat kegaduhan, buat suara yang riuh. Bagaimana? Maka mereka buatlah dengan fashion. Dulu ada fashion apa namanya? Apa tuh yang fashion week itu apa namanya? Wah, viral. Viral. Tanya sholat subuh, niat sholat subuh apa? Kita tahu. Tanya surat Al-Ikhlas, ingat surat Al-Ikhlas surat apaan ya? Ini disurvei secara sosial. Maka dengan fashion, mereka hanya mementingkan luarnya saja, pakaian-pakaian mereka. Mereka selalu pikirkan apa model sekarang, mereka pikirkan. Apalagi ada fashion, ada fun. Dibuatlah game-game agar anak-anak kita jauh daripada Al-Quran. Game online apa? Itu buatan mereka untuk apa? Agar jauh, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Fun. Dibuatlah game-game online. Yang berbayar mereka siap mengeluarkan duitnya. Tapi untuk manggil guru ngaji tidak mau. Beli game online, dia bayar. Tapi guru ngaji, dia biarkan saja. Anaknya tidak bisa mengaji. Berani nggak sita anak kita? HP-nya disita. Ya. Kalau belum bisa baca Quran, hari ini tidak ada tilawah Al-Quran, tidak ada main HP. Tidak ada tilawah Al-Quran hari ini 1 juz, tidak ada main HP. Itu pun dibatasi mainnya dan apa yang dia mainkan. Berani enggak kayak begini anak? Hati kita ini dekat Al-Quran, ibu menyuruh mereka baca Quran, pahalanya besar. Menjadi ahli Quran bisa. Kenapa? Karena peduli dengan Al-Quran. Mudha'afatul ajr, pahala yang besar. Maka kelemahan umat Islam dengan apa? Pertama, dikalahkan dengan fashion, dengan fun, dengan food, makanan. Padahal Quran adalah makanan yang terindah. Ma'idatul Quran, Ma'idatul Rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang. Ya, iqra alayya al-Quran, kaif aqra'u alayka unzil, inni uhibbu an asma'al Qur'ana min ghairi. Kenapa kalau ada acara-acara ada baca Qur'annya dengan suara yang indah? Karena Rasulullah mengatakan inni uhibbu an asma'al Qur'ana min ghairi, karena aku senang kalau ada orang yang melantunkan ayat suci Al-Qur'an, aku mendengarnya. Maka kalau ada acara tuh ada baca Qur'annya, yang suaranya bagus, yang bacanya bagus. Karena itulah Rasulullah suka dengan yang demikian. Kalau ada acara-acara ada baca Qur'annya. Nikahan ada baca Qur'annya. Ya, itu salah satu itu yang hadisnya. Ya, inni uhibbu an asma'al Qur'ana min ghairi. Terbawa. Ini sampai jam berapa ini? Sudah selesai ya? Ini belum kelar, masih banyak sebenarnya. Kalau untuk berbicara ahlu Quran, dahsyat ini baru pahalanya, dahsyatnya udah nggak hilang-hilang. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya, ditinggikan derajatnya. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Bacalah Al-Quran dan meninggilah derajatmu di surga. Fa inna warattil, dan bacalah dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Nanti kedudukan kita di surga sebagaimana ayat-ayat yang kita hafal, yang kita baca di dunia. Kayak ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, derajat tingkatan Al-Quran ka'ada di ayatil Quran. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tingkatan-tingkatan surga sebagaimana ayat-ayat Al-Quran. Berapa banyak yang kita hafal, makin tinggi. Tidak ada yang melebihi ahli Quran derajatnya. Kenapa? Saking tingginya mereka menghafalkan Al-Quran, membacanya dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Nanti bisa kita saling bertanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya ahlu Al-Quran. Ayah bunda sekalian, jika ada hal yang ingin ditanyakan tentang dahsyatnya ahlu Quran, saatnya ayah bunda bertanya, mengeluarkan unek-unek tentang dahsyatnya ahlu Al-Quran. Ada yang bertanya, dipersilahkan. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mungkin ada 2 pertanyaan yang mau saya sampaikan. Pertama, apakah membaca Al-Quran yang sebut tadi kita rutin setiap hari harus membaca secara fisiknya Al-Quran, atau contohnya kita dalam kendaraan kita membaca surah-surah yang hafal selama perjalanan, itu sama atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Kemudian keduanya adalah ketika kita ingin menerapkan kepada anak kami, contohnya, terkadang saya sebagai orang tua masih ada rasa nggak tega. Contoh, apakah ini metodenya benar atau tidak? Memang kita sangat kurangi membaca handphone contohnya. Kemudian kita mendidik dia membaca Al-Quran sesering mungkin. Tapi terkadang kita melihat mereka seperti kelelahan. Maksudnya pasti ada bosan dan lain seperti itu. Apakah itu tidak membahayakan secara mental dan lainnya gitu kan? Karena kalau dilihat dari dahsyatnya Al-Quran, Masya Allah, yang seharusnya kalau logika mungkin harusnya tidak, tapi semohon sarannya apakah itu baik atau tidak mungkin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz. Ya. Yang pertama, an-nadharu ilal mushafi ibadah. Melihat Quran ibadah. Membaca Al-Quran dengan HP dengan mushaf berbeda. Secara memandangnya berbeda. Memandang mushaf ibadah. Belum membacanya. Baru mandang doang udah ibadah. Tak ulama. Ya. Yang pertama, bacaan yang bagus disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kita baca urut. Fatihah terus sampai kita hatam. Kita balik lagi terus begitu. Itu bacaan yang paling bagus. Tapi kalau kita lagi di mobil, lagi sibuk, kita baca ayat yang kita hafal. Jadikan wirid Al-Quran. Al-Quran sebelum tidur jadi wirid. Kalau yang jadi wirid itu yang sedang haid boleh baca. Misalkan mau tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas jadi wirid. Biasa baca Al-Mulk. Tapi niatnya bukan baca Quran, niatnya zikir. Niatnya zikir. Boleh. Ya, pahalanya berbeda. Baca urutan. Yang bagus baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus. Iza halla wartahal. Kalau selesai mulai lagi. Ya, itu yang bagus kita hatamkan. Kita hatamnya Ramadan doang. Kalau kagak ada Ramadan kayaknya kagak hatam-hatam Quran. Ya. Ya, bisa juga ada kagak hatam-hatam sampai sekarang. Udah 30 tahun belum pernah hatam Quran. Ada. Nah, itu yang utama. Yang kedua, memang terkadang kita ini, saya juga kesian sama anak-anak. Kadang-kadang pulang sekolahnya terlalu sore, sampai rumah capek dan letih. Ya, untungnya kalau sekolahnya sudah memperhatikan Al-Quran, sudah. Kalau tidak, bagaimana dengan Qurannya? Ya, saya analogikan. Kesian kita ini terkadang tidak pada tempatnya. Kesian kita terkadang tidak pada tempatnya pada anak-anak kita. Kalau di rumah kita, bukan rumah kita lah jangan, ada orang rumahnya kebakaran, anaknya sedang tidur enak, kira-kira dibangunin nggak? Lagi tidur Pak, kesian. Ini nyaknya tidur, kebakaran, bangunin nggak? Kalau kita bangunin, kita sayang nggak mana kita? Hati-hati, jangan salah paham dengan kata sayang. Anak kita lagi main pisau, namanya anak-anak bocah, pisaunya tajam, ya, diambil nangis, kesian, kasih aja pisaunya. Itu kira-kira kesian benar-benar atau kagak? Tolong artikan kesian pada tempatnya, artikan sayang pada tempatnya. Api neraka lebih panas, ya, daripada api dunia. Pisau-pisau neraka itu lebih tajam daripada pisau-pisaunya dunia. Sirotnya aja rambutnya, satu rambut dibelah 7 yang ya tajamnya, jangan tanya tentang tajamnya sirot itu. Ya. Kalaulah HP saja kita biarkan mereka. Kalau bicara masalah capek tidak capeknya, capek. Tapi tanamkan kepada anak-anak kita jiwanya. Nah, kalau kamu baca Quran, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan. Kasih motivasi tentang nilai-nilai Al-Quran. Tanamkan itu dalam diri nilai anak kita, nggak usah disuruh.
Tanamkan nilai yakin akidah yang kuat kepada anak-anak kita ketika keluar, terjaga Qur'annya. Tidak hanya suruh, yang ada paksaan, tapi nilai-nilai Al-Quran ditanamkan. Motivasi, bagaimana pahalanya, bagaimana balasannya. Cerita tentang ahli Quran, bagaimana orang Quran itu dahulu, bagaimana pahalanya. Tanamkan sama anak-anak kita. Boleh jadi kita kasih reward awal-awal dulu, saya kalau Ramadan dulu sama orang tua kita, kalau kamu hatam, nanti lebaran ibu kasih persenan 100.000. Motivasi buat anak-anak enggak apa-apa. Awal ini baru motivasi dunia 100.000. Ini tidak ada apa-apanya nak dibandingkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Dengan ini saja kamu mau baca Quran. Kalau kamu tanamkan dalam hati, pahala yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar daripada 100.000 yang Mama berikan kepada kamu. Tanamkan nilai-nilai itu pada anak-anak kita biar tidak ada keterpaksaan. Maka jangan salah paham daripada kata sayang. Man ahabba lillah wa abghadha lillah, barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia mendapatkan iman yang sempurna. Ya, anak kita saya capek waktunya ngaji. Sore-sore ini kan biasanya kalau pulang sekolah di kampung pada ngaji, Pak. Ya itu kesian gurunya. Ustaz, maaf anak saya kecapean tidur, saya kagak bangunin. Ya, apa rela nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, ditanya, kamu dikasih amanat dulu nangis-nangis minta anak. Dulu nangis-nangis gimana dengar omongan orang enggak punya anak. Jangan punya anak kamu biarkan saja, enggak mau sholat dibiarinkan saja. Subuh-subuh dibiarin aja enggak dibangunin. Kesian, capek. Semalam ada acara, ya sholat subuh wajib bangunin. Nah, sholat dulu. Ntar tidur lagi enggak apa-apa. Kan begitu mestinya. Apakah sayang dibiarinkan saja anaknya enggak mau sholat nih, orang tua nanti tanya sama Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bapak ibu ditanya, anaknya enggak bisa ngaji ditanya. Ya. Anaknya enggak sholat ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, udah siap belum jawabannya? Jawabannya adalah dengan sikap kita kepada anak-anak kita. Udah pada sholat belum? Udah bisa sholat? Mohon maaf Pak, saya beberapa kali tanya sama anak-anak SMP, SMA. Saya tanya tentang bacaan sholat jenazah. Nak, tadi sholat apa? Sholat jenazah. Rakaat pertama baca apa? Nggak tahu, saya mau takbir aja. Imamnya takbir, saya takbir. Takbir kedua, ya saya ikutin lagi, Ustaz, takbir lagi. Ini SMP, SMA, sholat jenazah. Ibu mau bapak, ya, bapak meninggal, ibu meninggal, anaknya nggak ada yang nyolatin bapak. Anaknya cuma bisa nangis, ya, nangis. Tapi nangisnya nangis buaya. Nangis buaya, ya, air mata buaya. Tipuan saja itu. Tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak kita tidak bisa nyolot. Anak kita baca Qur'annya rajin, itu kita tiap hurufnya dapat pahala. Ya, pengalir. Kita meninggal, anak kita nggak ada yang sholat, anak kita nggak ada yang baca Quran, sedih. Padahal ditinggalin rumahnya mewah, waktu ditinggalin meninggal, hartanya banyak, warisannya banyak, tapi kok kagak ada yang ngirim-ngirim. Mungkin kalau ngirim paket, ngirim parcel sih bisa, tapi ini ngirim Quran, baca Quran. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu banyak warisan-warisan dunia ditinggalkan, tapi warisan untuk akhirat ditinggalkan, dilupakan. Ya, Rasulullah punya warisan, salah satunya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil warisannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh anak kita tinggalkan harta yang banyak, tapi buat apa kalau tidak bisa salat? Boleh kita tinggalkan mereka uang yang banyak, tapi buat apa kalau mereka tidak bisa mengaji? Maka sia-sialah harta yang kita tinggalkan buat mereka, tidak ada manfaatnya. Manfaat dunia, manfaat akhirat tidak ada apa manfaatnya. Mereka senang urusan dunia, malah lupa dengan akhiratnya. Maka tanamkan jiwa kepada anak-anak kita agar cinta kepada Al-Quran, kasih motivasi. Ya, kasih panggil Ustadz, ya, untuk berikan ngajar dan kasih motivasi. Tengah keluarga kita nggak bisa ceramah, panggil Ustadz ke rumah, ajarkan bagaimana motivasi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
Selanjutnya masih dibuka pertanyaan untuk ibu-ibu. Oke, baik. Ibu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya untuk bagaimana ya cara atau metode yang mudah untuk menambah hafalan gitu Ustadz. Terutama untuk ibu-ibu yang setiap harinya sibuknya mau ngurusi anak gitu. Itu untuk sekedar kadang baca Al-Quran aja tidak sampai tuntas, bisa 1 juz gitu ya sehari itu sulit. Nah ini ingin menambah hafalan tuh bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Kita ini nggak punya waktu atau tidak menyiapkan waktu. Kita ini nggak punya waktu atau nggak menyiapkan waktu. Apakah anak-anak 24 jam ini main? Apakah 24 jam ini ngurusin suami? Bangun malam. Lagi ngapain kira-kira malam kita? Ada Bu Nyai itu dari pondok pesantren apa? Dulu waktu nikah sama kiainya belum hafal Quran. Dia ngapal Qurannya bukan lagi ngurus suaminya, tapi tengah malam dia bangun, jam 2 dia bangun, dia ngapalin Quran. Sekarang selesai Qurannya. Jadi cari waktunya. Ya, waktu yang pas. Luangkan waktu, jangan cari waktu. Kalau nyari waktu kagak ada waktunya, habis, sibuk semuanya. Tapi luangkan waktu. Kalau makan saja ada waktunya. Siapa yang lupa makan tiar? Makan insya Allah ada makannya. Ada waktu makan, ada. Waktu kerja ada. Masak ada waktunya. Tapi apakah masak terus? Enggak juga. Cari waktu buat nambahkan Al-Quran. Ya, waktu yang baik itu pertama sebelum subuh lah. Ibu bangun sebelum subuh. Waktu yang baik sebelum subuh dan pada subuh. Ya, untuk meluangkan anak-anak masih ada tidur. Sekarang subuhnya jam 4 sudah, ya udah cepat sekian udah bangun sebelum itu. Ya, kalau ibu fokus ya beberapa setengah halaman dapatlah 1 jam. Ya, itu sudah lumayan itu. Ada juga yang 1 halaman 1 jam bisa. Tapi minimal ya itu waktu-waktu yang memang orang lagi tenang. Kita juga lagi sudah ada pikiran lagi. Kalau lagi masak sambil ngaji hilang, apalagi lagi masak. Ya, siapkan waktu sebelum subuh. Ya, atau anak-anak lagi salat misalkan dari maghrib sampai ke isya, misalkan ada waktu. Cari mana kira-kira waktu yang kosong daripada bapak dan ibu sekalian. Luangkan waktu walaupun hanya 1 jam saja. Ya, kalau murojaahnya kan bisa saja lagi masak setelkan merotal sambil itu kan kalau murojaah. Kalau ziyadahnya menambah hafalannya, cari waktu masing-masing sesuai dengan kosongnya. Ya, syukur-syukur di tengah malam dia bangun atau di sebelum subuh dia bangun. Ya itu. Ya, memang susah tapi bisa. Ya, kalau ada azam, idza shadaqal azm wadhahas sabil. Kalau keinginannya benar-benar sungguh-sungguh jalannya lancar. Walaupun hanya 1 jam, yang penting istiqomah. Yang susah tuh apa Pak? Istiqomah yang susah. Seminggu bisa, setelah itu lupa. Yang susah apa? Istiqomah. Yang gampang istirahat. Yang gampang istirahat. Yang susah istiqomah. Kalau istirahat mah gampang, gak usah dicari waktunya. Tiap hari istirahat gitu. Ya, itu perjuangan. Cari waktu. Kira-kira kapan istiqomah? Ya, walaupun hanya 1 jam. Antara maghrib ke isya boleh. Atau sebelum tidur. Anak-anak udah pada tidur, sebelum tidur luangkan 1 jam. Kenapa? Biasanya orang mimpi itu memorinya karena ada yang dilakukan sebelum tidur. Itu biasanya arwahnya itu murojaah sendiri. Tahu-tahu tidur dia ngigo apa yang dia hafalkan sebelum tidur. Coba kalau sebelum tidurnya dia karaokean, nanti pas lagi tidur, lagi dia nyanyi-nyanyi. Ada. Tapi ada yang kalau orang tua kami itu sebelum tidur kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang ceramah. Itu sering banget lagi tidur. Ceramah lagi tidur, baca Quran itu sering.
Ternyata kata Habib Umar bin Hafiz, itu arwahnya ketika kebiasaan sebelum tidur lanjut Quran, itu arwahnya bisa terkadang murojaah, ngigonya Quran. Ada ya video ya, yang di rumah sakit tuh orang penghafal Quran, lagi dia pingsan, lagi ini pingsan, bius, tapi mulutnya bergerak dengan Qurannya, itu arwahnya. Maka boleh sebelum subuh, ba'da subuh, sebelum tidur. Ya. Sesuaikan dengan waktu masing-masing, cari waktu sebelum tidur. Ya, kalau kalau dia benar-benar insya Allah nggak ngantuk, karena dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menjadi ahli Quran, ingin menghafalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Salah satu Allah jaga Quran adalah dengan para penghafal Quran. Cari waktu banget sebelum tidur, bagus. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau orang sering lantunin Quran itu biasanya sering ngigonya Quran. Nah, ya mudah-mudahan kita yang bisa ngigonya Quran. Ngigonya lagi marah-marah. Kenapa? Karena sering marah-marahin anak, kayak kagak jelas. Ngigonya marah-marahin anak. Anak terkadang ngigonya lagi berantem. Karena berantem mulu tuh bocah. Ya, tidurnya ngigonya, ada nggak yang anak ngigonya berantem? Teriak-teriak. Kenapa? Karena kebiasaannya begitu tuh. Tapi kami cerita orang tua, kami kan punya rumah Quran, punya pondok pesantren tahfiz. Ya. Itu cerita Ustadz, anak saya tahu Ustadz gimana, anak saya takut, anak saya ngigonya Quran. Kok ibu takut ngigonya Quran? Alhamdulillah, coba kalau ngigonya dangdutan, itu yang masalah. Ya, ngigonya Quran. Kenapa? Karena sebelum tidur biasanya ibunya merojaah dengan anak-anaknya. Jadi ibu ini sama anak-anak, coba tolong sebelum tidur merojaah. Yang di pondoknya atau di sekolahnya ada Quran, merojaah juz 30, satu surat aja setiap ini. Itu biasanya insya Allah nanti nggak lama ngantek ngigunya Quran. Kalau sudah sering berulang-ulang terus setiap hari sebelum tidur dia baca, insya Allah ngigunya Quran. Ya, insya Allah ngigunya Quran. Wallahu a'lam bishawab. Oke, satu lagi dari Bapak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Pertanyaan yang pertama, untuk belajar Quran, apakah lebih baik mencari guru yang bersanad atau hanya sekedar guru biasa saja? Sebagai contoh misalnya kalau kita tinggal di kampung-kampung itu kan agak sulit ya Ustadz ya, biasanya mencari guru yang bersanad gitu. Nah itu bagaimana? Yang kedua, dalam sebuah keluarga, siapakah yang sebaiknya duluan belajar Quran? Apakah ayahnya sebagai kepala keluarga, ataukah ibunya, ataukah anaknya? Itu aja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya sama, nasibnya beda. Ya, nasibnya nggak tahu, saya nggak beruntung. Ya, yang pertama, mana lebih baik? Kalau tanya lebih baik, ya otomatis yang bersanad lebih baik. Ya, mohon maaf, rumah Quran begitu banyak, tapi yang berkualitas tidak banyak. Ya, sekarang nggak susah. Saya juga di kampung tinggalnya. Alhamdulillah di kampung sudah bacaannya bersanad. Walaupun kampung Petukangan Utara, dibilang Jakarta pinggiran, dibilang pinggiran juga Jakarta. Ya, tapi alhamdulillah kami menerapkan anak-anak itu sudah ya bacanya bagus. Kemarin dites sama Syekh, bilang saya sudah putar-putar berapa pondok, bacaan di sini yang paling bagus. Beliau mengatakan demikian. Ya bersanad lah. Kalau tanya lebih baik, gimana usahanya? Gampang sekarang, kalau nggak sulit sekarang Pak. Yang bersanad itu nggak sulit. Minimal ada guru yang belajar sama guru bersanad itu sudah, ya itu. Dan kalau pengen masukin anak sekolah, pengen masukin anak ngaji, observasi dulu, ya, gimana bacaan anak-anaknya, gimana murid-muridnya, kualitasnya, lihat. Dalam sekampung ini udah banyak rumah Quran, tahfidz banyak, TPA banyak, lihat yang kualitas mana, ya, atau konsultasi deh. Ya, kalau ditanya dalam keluarga, ya yang usianya lebih, sebenarnya kalau belajar sebelum nikah, belajarnya lagi udah nikah, itu lambat belajarnya.
Nanyanya mana yang lebih dulu? Ya dulu waktu mestinya Bapak waktu kecil ngaji baca Quran. Sekarang udah terlambat, gimana Ustaz ngomongnya begitu? Waktunya salah. Waktu tua itu bukan waktu belajar. Ya. Waktunya apa? Ngamalin. Kan terlambat. Ya. Kata Imam Syafi'i, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, fakabbir arba'an liwafatihi. Wallahi ayatul fata bil ilmi wat tuqa, idza lam yakuna la'tibara li dzatihi." Kata Imam Syafi'i, belajarnya masih muda, masih anak-anak belajar Qur'annya, itu terlambat keluarga yang terlambat tuh. Ya, keluarga yang terlambat yang baru belajar ngaji. Ya akhirnya bareng-bareng. Semana dulu dia bareng-bareng. Belum bisa semuanya mau satu-satu. Tiga-tiganya belajar, panggil guru ngaji tiga. Ya anaknya dulu baca, ntar bapaknya ke dalam biar kagak malu dilihatin anaknya, ntar gantian. Ya. Belajarnya bareng, jangan siapa duluan. Duluannya bapak. Waktu muda, waktu masih muda kenapa kagak belajar? Ya karena udah tua belajar dia bareng-bareng berarti sama anaknya. Kalau siapa duluan, ya pasti duluan bapaknya lah. Bapaknya kan pernah jadi anak-anak. Itu orang tuanya kemana aja. Jangan sampai kita jadi anak-anak yang anak kita baru bisa ngaji pas sudah nikah. Baru bisa sholat pas baru nikah. Jangan. Ya, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak kalian suruh saat umur 7 tahun, 10 tahun pukul. Ini udah bernikah gak sholat. 10 tahun jadi pukul, 30 tahun di empos. Injak-injak. Salah mulainya. Kalau salah mulai ya bareng-bareng sama anak bapak. Salah mulai. Ya bareng-bareng. Panggil guru ngaji ke rumah. Ya semua. Jangan siapa duluan. Mama aja yang ngaji. Papa kan sibuk nyari kerja. Nanti tanya bapak juga ditanya sama Allah. Gak bisa baca Quran. Ya, masalahnya baru belajar sholat pas nikah. Baru belajar ngaji pas nikah. Tapi alhamdulillah sih ingat masih syukur-syukur masih belajar. Tapi jangan tanya siapa yang duluan di belajarnya. Semuanya bareng-bareng. Karena salah mulai. Ya, enak banget ya. Jangan sampai anak kita kayak kita baru belajar baru nikah. Jangan sampai kayak begitu. Udah tahu kita salah, anaknya begitu lagi. Saya dulu apa dulu begitu nak, baru bisa ngaji habis nikah. Gak apa-apa. Ini PA. Bapaknya PA, emaknya PA. Ya, stres ya. Ya, tahu bapaknya baru bisa ngaji udah nikah. Emaknya baru bisa ngaji pas nikah. Anaknya dibiarin aja ntar aja ntar udah nikah baru belajar ngaji. PA bapaknya, emaknya PA. Yang kayak gini jangan diikutin. Ya. Kalau memang terlambat, alhamdulillah masih Allah berikan hidayah buat yang baru belajar. Berharga Pak. Hidayah. Allah itu ya innamal a'malu bil khawatim. Allah lihat akhir hayat kita. Yang Allah berikan hati kita berhijrah mau belajar ngaji. Ya tanggungan sendiri. Kalau sudah tua susah-susah ngajinya wajar. Ya udah tua ngajinya. Tapi kalau semangatnya muda kan terus semangat belajar Quran walaupun salah-salah dibenerin gurunya. Kenapa? Saya tahu diri. Memang dulu kenapa waktu muda giginya masih banyak. Sekarang giginya udah pada copot. Bagaimana mau pasang huruf shotnya? Dotnya pengen pasang, giginya udah pada tanggal. Ya mau pasang. Minimal mau ngaji. Yang Allah lihat tuh usahanya, bukan hasil. Allah lihat usaha kita, bukan hasilnya. Yang penting udah tua dikasih daya bersyukur sama Allah. Ini orang tua ngaji meninggal lagi belajar Iqra, Husnul Khotimah. Ini orang tua ngaji lagi belajar baca Iqra, belum baca Quran. Iqra lagi ngaji Iqra meninggal, Husnul Khotimah. Karena nggak mungkin baca Quran tanpa mengenal huruf. Alhamdulillah dapat. Yang kagak mulai, kagak bisa ngaji, kagak mulai ini yang su'ul khotimah yang begini. Alhamdulillah pas menikah jadi ingat ngaji. Ya, alhamdulillah. Siapa yang mulai duluan? Tiga-tiganya mulai. Jalan bareng. Ya, Bapak saya sibuk, jadi sibuk jangan tanya sibuk, semua juga sibuk, Bapak doang yang sibuk. Ya, semuanya punya kesibukan. Kalau urusan dunia gak ada yang gak sibuk, semua pasti sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Walaupun tukang parkir, walaupun dia bos, semuanya sibuk. Ya, cuma peduli kita kepada Quran semana.
Dulu kita kepada Allah semana, ya. Padahal duitnya banyak, rumahnya mewah, mestinya fasilitas lebih mudah untuk kita membuat anak pintar baca Quran. Ya, tapi nggak bisa juga, itu yang salah, yang PA bapak dan ibunya ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata-kata. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga jamaah kajian duha menjadi ahli Quran. Amin. Ustadz, sebelum penutup mohon doanya, semoga kami diberikan istiqomah untuk selalu belajar, untuk selalu datang ke kajian duha. Mangga Ustadz. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dekat kepada Al-Qur'an, dekat kepada ahli Quran, dekat kepada komunitas Quran. Mudah-mudahan semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wa tamam kulli sur ila sinar rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل في قلوبنا حب القرآن. اللهم اجعل في قلوبنا حب القرآن. اللهم اجعل في قلوبنا حب القرآن. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حب القرآن وحب من نحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اختم لنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختمنا من هذه الدنيا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir Ustaz. Para jamaah kajian duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian duha pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar ada door prize untuk Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kali ini saya sudah ada data yang sering hadir. Jadi saya akan memberikan pertanyaan untuk nama yang saya panggil. Untuk jamaah umum terlebih dahulu. Dengan Bapak Abdurrahman. Oh, Bapak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman, pertanyaannya nggak sulit-sulit Bapak, Ibu. Ini pertanyaannya sangat gampang sekali. Kalau Bapak perhatikan pada kajian duha pagi hari ini, siapa pemateri yang ada di depan dengan nama lengkap, titel lengkap?
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jangan salah. Yang memberikan tausiah pada pagi hari ini adalah Bapak Ustadz Muhammad Fikri LC MA. Luar biasa. Silakan ke depan Bapak. Selanjutnya masih untuk jamaah umum, ibu-ibu, Ibu Jubaidah, ada Ibu Jubaidah. Ibu Jubaidah, tunjuk jari Ibu Jubaidah. Tidak ada. Selanjutnya Ibu Maisaroh. Ada Ibu Maisaroh? Baik. Ibu Maisaroh, kajian duha pada kali ini mengangkat tema apa Ibu? Tema dahsyatnya Ahlul Quran. Baik. Silakan Ibu maju Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh pemateri ya kepada para jamaah yang tunjuk jari. Terima kasih. Oh. Gimana Ustaz? Pertanyaan terlebih dahulu kepada para jamaah. Ya. Dua Ustaz, dua pertanyaan Ustaz. Mohon maaf. Terkait materi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pahala 3 ayat senilai lebih baik daripada apa? Saya yang milih ya Ustaz. Saya yang milih. Oke, baik. Karena selalu di depan yang saya tunjuk, maka saya ingin yang di belakang. Boleh ya Ustaz ya? Yang di belakang. Ibu yang kerudung biru, ya, kerudung biru. Lebih baik dari kendaraan mewah di dunia, Ustaz. Ya, lebih baik dari kendaraan mewah di dunia. Kendaraan apa dalam hadis tersebut? Kendaraannya yang disebutkan dalam hadis tersebut, unta. Alhamdulillah. Unta yang sedang hamil. Unta yang sedang hamil. Alhamdulillah. Satu kali lagi Ustaz. Yang nanya dapat door prize juga kan? Ya. Sebutkan ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapakah balasan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hurufnya? Bapak-bapak nggak ada yang ngacung, ibu-ibu yang mau ngacung. Oke, ibu yang kerudung hitam. Sepuluh kebaikan katanya. Ya, asabti. Alhamdulillah. Untuk para jamaah yang mendapatkan door prize silahkan maju ke depan. Insya Allah Ustadz Ihsan akan memberikan door prize-nya. Ustadz syukron katsir. Ibu mangga ke depan. Ini untuk Bapak. Ibu mangga. Jadi kalau kajian duha di Syafana itu Ustadz, bahagia dunia dikasih, bahagia akhirat juga dikasih. Jadi komplit paketnya. Umroh dapat ya kan? Door prize juga dapat. Umroh bagi yang hadir setiap kajian duha, Ustaz. Yang kedua Ibu. Itu paket medical check up gratis dari Dr. Rani. Jadi kajian duha ini disponsori oleh Syafana Islamic School, Syafana Boarding, kemudian Big Travel, dan satu lagi klinik Dr. Rani. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Oh, foto. Alhamdulillah. Baik, para jemaah sekalian, demikianlah
akhir dari kajian duha pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kajian Sabtu depan. Oke, kajian Sabtu depan mulai pukul 8. Harapan kami sebelum pukul 8 para jamaah sudah hadir di Masjid Agung Syafa'an Al-Iman. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada Bapak yang ingin ngomong tentang door prize yang kami berikan. Ada testimoni katanya. Baik, saya kasih waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya ingin menceritakan satu pengalaman saya tentang check up. Hadiah check up ini. 1 pekan sebelum diistirahatkan pengajian ini, saya waktu itu mengalami agak sakit, jalan berseloyong, semua badan sakit. Alhamdulillah pada waktu itu saya masih ingat pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh Ustadz. Sehingga saya mendapatkan 1 amplop ini pada waktu itu. Pertanyaannya pada waktu itu kalau tidak salah, siapakah sahabat Nabi yang kurang mampu